Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat kelas Ibnu Majah? Mudah-mudahan masih tetap istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Terima kasih yang tetap bersemangat. Oke anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tematik IPS ya nak ya. Masih tema 6, subtema 2 tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Anak soleh dan soleha boleh menyimak Bu Pena halaman 40 dan 45. Oke, KD-nya 3.2 tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, artinya membutuhkan yang lain ya nak ya. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Kemudian interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Jadi anak soleh dan soleha boleh menyimak ya nak ya. Halaman 40, kalian bisa lihat di situ ada gambar. Di Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Nah, interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Nah, itu contoh petani di Bali ya nak ya. Ini bisa kalian lihat pada gambar yang sudah ada di halaman 40. Nah, kemudian nih ada contoh lain aktivitas dalam lingkungan sosial. Yang pertama, jika di daerah pantai, menangkap ikan, menambang intan, menanam padi, berternak sapi, berdagang, merakit mobil, dan sebagainya. Selanjutnya di halaman 45, kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok masing-masing memiliki peran yang berbeda ya nak ya. Kalian bisa dilihat di situ. Di halaman 45 ada beberapa contoh. Interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Contohnya, bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Nah, ini perannya berbeda ya nak ya antara petani dan pedagang. Selanjutnya, di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Nah, kalau di pasar ini interaksinya antara penjual dan pembeli. Misalnya nih, kegiatan pelelangan ikan. Yang pertama, nelayan berperan sebagai penjual ikan di TPI. Kemudian juru lelang berperan menawarkan harga kepada calon pembeli. Sedangkan pedagang besar perannya menjual ikan ke daerah lain. Sedangkan penyedia jasa transportasi ini beda lagi perannya, yaitu membawa ikan ke TPI kemudian disalurkan ke daerah lain. Nah, ini masing-masing berbeda peran ya nak ya antara nelayan, juru lelang, pedagang besar, penyedia jasa transportasi. Ini memiliki peran yang berbeda sesuai dengan pekerjaannya masing-masing atau spesifikasinya di peran masing-masing. Kemudian kalian bisa lihat selanjutnya di halaman 45 juga itu ada beberapa contoh berbagai profesi ya nak ya. Itu berbeda juga antara yang pertama, kemudian yang gambar yang kedua, kemudian gambar yang ketiga. Ini semuanya berbeda peran. Baik, nah itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini.
Untuk materi yang belum jelas boleh ditanyakan ya nak ya. Dan apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.